Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nurcahya. Nah, sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan sinau bareng kita mengambil hikmah dari kisah ataupun dari peninggalan budaya tanah air kita Nusantara. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengkaji peninggalan budaya kita yang begitu dalam maknanya. Kalau pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang makna filosofi di dalam tradisi nasi kuning, maka pada episode ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari suatu nilai budaya juga yang masih berkaitan dengan makanan, yaitu nasi wudhu. Mungkin banyak yang belum pernah mendengar tentang nasi wudhu. Yang biasa kita dengar selama ini adalah nasi uduk. Apakah sama nasi wudhu dengan nasi uduk? Nah, itu akan kita pelajari. Nasi wudhu ini merupakan hasil kreasi dari Sultan Agung, penguasa Kerajaan Mataram, ya, Kerajaan Mataram Islam, yang sebetulnya ini berawal dari kesukaan Sultan Agung terhadap nasi Arab. Nah, karena mungkin Sultan Agung kesulitan untuk mendapatkan nasi Arab, maka kemudian dikreasi suatu masakan yang juga dimasak dengan menggunakan santan, yaitu yang disebut dengan nasi wudhu. Nah, kenapa kok dinamakan nasi wudhu? Karena sebelum dimasak nasi ini berwudhu, dicuci, dibersihkan. Seperti kalau umat Islam mau sholat itu bersuci dulu dengan cara berwudhu. Sebelum dimasak, beras ini kan dicuci, atau kalau istilah Jawanya itu dipususi ya, dengan air. Kemudian juga ketika dimasak, berasnya ini dicampur atau dimasukkan ke dalam air santan ya, sehingga ini menggambarkan suatu proses pensucian yang dalam istilah agama Islam ini diistilahkan dengan wudhu. Ya, sama seperti kalau orang mau sholat itu berwudhu dengan air. Nah, ini beras yang dicuci dengan air kemudian disucikan dengan air santan. Nah, karena air santan ini warnanya putih, jadi melambangkan kesucian. Maka setelah dicuci, dibersihkan dengan air, kemudian disucikan. Nah, ini melambangkan makna filosofis bahwa nasi wudhu ini mengajarkan kepada kita untuk selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, terutama ketika mau beribadah. Kita harus suci dan harus bersih. Nah, untuk melengkapi nasi wudhu ini, maka kemudian ditambahkan daging ayam yang berupa ingkung. Jadi bukan daging ayam biasa ya, kalau daging ayam biasa kan dipotong-potong. Nah, ini adalah ingkung yang merupakan yang berupa seekor ayam yang masih utuh. Jadi ketika dipotong, ayam ini tidak dipotong-potong tapi dibiarkan utuh ya, hanya dikasih bumbu mungkin ya, kemudian diikat. Nah, posisi ayam ini seperti posisi orang yang sedang bersujud. Nah, istilah ingkung itu sendiri juga merujuk kepada posisi ayam ini sendiri ya, jadi ayam yang posisinya seperti orang sujud ini diistilahkan seperti
sedang kalau bahasa Jawanya jekungkung. Jadi ingkung itu singkatan dari eling nyekungkung. Eling nyekungkung artinya apa? Eling itu ingat, nyekungkung adalah sujud. Jadi mengingatkan kita untuk bersujud kepada Allah. Nah, itu disimbolkan dengan daging ingkung tadi. Masih ada satu tambahan lagi sahabat untuk melengkapi nasi wudhu ini, yaitu sambal. Nah, sambalnya yang disukai Sultan Agung adalah sambal gepleng. Sambal gepleng ini adalah sambal yang selain cabai juga menggunakan bahan kedelai. Jadi cabai dan kedelai itu ditumbuk sampai halus ya, kemudian dibuatkan sambal. Nah, kenapa dinamakan gepleng? Karena gepleng ini singkatan dari sregep geleng-geleng. Ya, sregep geleng-geleng disingkat dengan gepleng. Sregep artinya rajin, geleng-geleng adalah geleng-geleng seperti geleng-gelengnya orang yang sedang zikir. Jadi maksudnya sregep geleng-geleng atau rajin geleng-geleng adalah rajin berzikir. Nah, sehingga ini melengkapi dari filosofi nasi wudhu tadi, di mana diawali dengan bersuci, dengan berwudhu, kemudian sujud atau sholat, lalu setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, maka lengkaplah sajian nasi wudhu ini menggambarkan proses bagaimana umat Islam melaksanakan ibadah yang diawali dengan bersuci atau berwudhu, kemudian sholat, dan kemudian berzikir kepada Allah. Jadi ternyata sahabat Pendekar Pecangon, nasi wudhu ini mengajarkan kepada kita, selalu mengingatkan kita kepada ibadah sholat dan juga zikir. Nah, namun dalam perkembangannya nasi wudhu ini berubah atau mengalami perubahan atau modifikasi. Ya, sehingga yang tadinya pakai ayam ingkung tidak lagi menggunakan ayam ingkung, karena mungkin ya kalau untuk masakan sehari-hari masak ingkung ini kan repot, sehingga ya yang praktis ya ayam biasa dipotong-potong ya, kemudian dagingnya disuir-suir gitu ya, disobek-sobek untuk melengkapi hidangan nasi wudhu ini. Dan dalam perkembangannya juga nama wudhu juga bergeser, akhirnya menjadi nasi uduk karena lebih mudah lidah kita mengucapkan ya. Nah, sehingga kemudian dalam perkembangan berikutnya, generasi selanjutnya, yang nasi wudhu ini dikenal oleh masyarakat Nusantara dengan nasi uduk yang merupakan makanan khas dari Jawa Barat ataupun dari Betawi. Nah, cuma nasi uduk Betawi ini sudah mengalami pergeseran atau mengalami perubahan. Ya, bisa dikatakan nasi uduk merupakan produk bid'ah dari nasi wudhu. Ya, karena sudah mengalami perubahan, bahkan kemudian ada yang menambahkannya dengan semur jengkol, dan mungkin bahan-bahan yang lain seperti sambalnya juga mungkin bukan sambal gepleng. Ya. Tapi sekarang kalau nasi uduk pakai sambal yang dicampur dengan kacang, teri, dan tempe. Nah, sehingga kalau kita bandingkan apakah sama nasi wudhu dengan nasi uduk, ya memang pada awalnya nasi uduk ini berasal dari nasi wudhu ini, tetapi pada perkembangannya kemudian berbeda ternyata. Dari segi cara penyajiannya, bahannya juga kemudian berbeda, dan bahkan juga filosofinya pun juga menyesuaikan. Nah, sehingga nasi uduk ini memiliki filosofi yang berbeda daripada nasi wudhu. Nah, tetapi walaupun filosofinya berbeda, tapi yang perlu kita ketahui bahwa baik itu nasi wudhu maupun nasi uduk ini sama-sama memiliki filosofi, sama-sama memiliki suatu nilai kebijaksanaan yang sangat dalam dan mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan dan juga tentang ibadah.
Nah, kesederhanaan ini yang menonjol dari budaya nasi uduk. Ya, jadi nasi uduk ini lebih memperlihatkan kesederhanaannya, kebersamaan. Nah, jadi sahabat Bidikar Bocangon, kita sebagai generasi penerus mesti berbangga karena nenek moyang kita telah meninggalkan begitu banyak budaya, kreativitas yang mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebijaksanaan, mengajarkan kepada kita tentang karakter dan juga tentang kebaikan. Dan ini yang perlu kita pertahankan, ini perlu kita teruskan untuk anak-anak cucu kita. Dan jangan biarkan nilai-nilai budaya ini hilang begitu saja. Kita perlu lestarikan. Ya, kita perlu lestarikan nasi wudhu ataupun nasi uduk, nasi kuning, dan masih banyak yang lain. Dan insya Allah pada episode mendatang kita akan bahas juga produk-produk budaya yang lain yang masih berkaitan dengan budaya tanah air kita yang berkaitan dengan makanan atau sajian hidangan. Nah, demikian sahabat Bidikar Bocangon, semoga pembahasan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak berkenan ataupun tidak sesuai, ya, ada kekurangan, saya mohon maaf, dan mohon kalau ada saran dan kritik silahkan dituliskan di komen yang di bawah. Silahkan ditulis di komen, mungkin kalau ada saran ataupun tambahan sahabat bisa menambahkannya. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel Bidikar Bocangon, dan mohon doanya juga mohon dukungannya. Semoga channel Bidikar Bocangon bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sahabat, kepada para viewer, kepada para subscriber. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Bocangon. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nasi wudhu ini adalah merupakan suatu kreasi di ya, sambal gepleng. Sambal gepleng ini adalah sambal yang bahan utamanya adalah keledai. Ulang.